Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Alawiyah, mahasiswa Magister Pedagogi Universitas Nusa Putra angkatan 2025. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Teori Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Wiwin Winarni MNPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan topik pendidikan berorientasi masa depan, kontribusi filsafat pendidikan dalam menghadapi tantangan global. Baik, kita mulai. Konsep pendidikan berorientasi masa depan. Pendidikan berorientasi masa depan adalah pendekatan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan yang kompleks dan berubah-ubah. Pendidikan berorientasi masa depan ini mengadaptasi teknologi digital, menekankan humanisasi dalam pembelajaran, serta mendorong eksplorasi nilai-nilai pendidikan yang relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan kebutuhan global. Pendidikan berorientasi masa depan ini menekankan persiapan peserta didik untuk menghadapi perubahan global melalui pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan adaptabilitas. Tujuannya adalah menghasilkan generasi yang cerdas, adaptif, etis, dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat global. Pendidikan berorientasi masa depan ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama ada relevansi, di mana kurikulum yang relevan ini memastikan bahwa materi yang diajarkan ini harus sesuai dengan kebutuhan secara kontekstual di dunia nyata dan perkembangan zaman. Ini berarti menghubungkan teori dengan praktik serta memasukkan isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat global. Contohnya, misalkan memasukkan studi kasus tentang perubahan iklim, kewirausahaan digital, atau isu-isu kesehatan global ke dalam kurikulum. Kemudian yang kedua ada fleksibilitas. Nah, pendidikan yang fleksibilitas ini mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi yang cepat seperti saat ini, karena mencakup kemampuan untuk mengubah kurikulum, metode pengajaran, dan sistem evaluasi ini harus sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada inovasi. Dalam hal ini, inovasi ini berarti menciptakan lingkungan belajar yang merangsang kreativitas, eksperimen, dan penemuan baru. Misalkan melibatkan penggunaan metode pengajaran yang tidak konvensional seperti project-based learning, design thinking, dan gamifikasi. Kemudian yang keempat ada kolaborasi. Ini mengutamakan kerjasama dan pembelajaran bersama, baik antar peserta didik, antar peserta didik dan guru, maupun dengan pihak eksternal seperti pihak industri, masyarakat, atau komunitas lingkungan. Kemudian yang kelima ada kritis. Hal ini melatih kemampuan berpikir kritis dan problem solving atau pemecahan masalah, yang berarti membekali peserta didik ini dengan kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang objektif atau beralasan. Nah, dan yang keenam berpusat pada peserta didik. Ini artinya memberikan peran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran kepada peserta didik, serta menyesuaikan metode pengajaran dengan gaya belajar dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, yang terakhir ada integrasi teknologi. Hal ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, termasuk penggunaan platform pembelajaran daring, aplikasi pendidikan, dan sumber daya digital lainnya. Baik, selanjutnya ada peran krusial filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk arah dan tujuan pendidikan berorientasi masa depan. Filsafat pendidikan ini membantu dalam menentukan nilai dan prinsip. Artinya, filsafat pendidikan ini mengidentifikasi nilai-nilai esensial yang harus ditanamkan pada peserta didik sebagai fondasi karakter dan moral. Nilai ini biasanya mencakup kejujuran, keadilan, tanggung jawab, empati, kebijaksanaan, dan keberanian moral. Sehingga dalam konteks globalisasi, filsafat pendidikan ini dapat membantu menentukan nilai-nilai universal yang relevan untuk semua budaya dan masyarakat, seperti toleransi, menghargai terhadap perbedaan, dan kerjasama global. Selanjutnya, dalam merumuskan tujuan pendidikan,
Filsafat pendidikan ini membantu menetapkan tujuan pendidikan yang jelas, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Tujuannya harus mencakup pengembangan kompetensi kognitif, keterampilan praktis, karakter moral, dan kesadaran sosial peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kurikulum. Filsafat pendidikan ini membantu merancang kurikulum yang holistik dan integratif yang mencakup berbagai bidang studi, keterampilan, dan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Sehingga kurikulum ini harus fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi. Kemudian mengevaluasi pendidikan. Jadi filsafat pendidikan ini membantu mengembangkan metode evaluasi yang komprehensif dan akurat untuk mengukur pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap kompetensi kognitif, keterampilan praktis, karakter moral, dan kesadaran sosial. Selanjutnya adalah tantangan global dalam pendidikan. Dan tantangan-tantangan dalam menghadapi tantangan global dalam pendidikan ini yaitu yang pertama ada pengaruh globalisasi. Globalisasi ini membawa dampak positif seperti pertukaran budaya, akses informasi yang lebih luas, dan peluang kolaborasi internasional. Namun ada juga dampak negatifnya seperti homogenisasi budaya, persaingan ekonomi yang ketat, dan kesenjangan sosial yang meningkat. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Teknologi yang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan atau AI, machine learning, dan Internet of Things atau LOT mengubah cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi. Sehingga pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan ini dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran. Pendidikan perlu menyediakan akses ke teknologi, melatih guru dalam penggunaan berbagai teknologi secara efektif, dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Tantangan selanjutnya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan planet bumi karena pendidikan harus meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan seperti pemanasan global, polusi, dan deforestasi serta mendorong tindakan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim ini. Sehingga pendidikan perlu mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kurikulum, mendorong gaya hidup berkelanjutan, dan melibatkan peserta didik dalam proyek-proyek lingkungan. Tantangan selanjutnya adalah ketidaksetaraan, karena akses pendidikan yang tidak merata masih menjadi masalah besar di banyak negara, terutama bagi kelompok-kelompok marginal seperti anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan minoritas etnis. Nah, pendidikan ini harus berupaya untuk mengurangi kesenjangan ini dengan cara menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas bagi semuanya. Dan selanjutnya, tantangan yang terakhir adalah isu-isu sosial dan politik. Konflik, intoleransi, dan polarisasi sosial akan mempengaruhi lingkungan belajar dan mengancam perdamaian dan stabilitas masyarakat. Sehingga pendidikan harus mempromosikan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan resolusi konflik secara damai. Pendidikan perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung, serta melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang mempromosikan perdamaian dan keadilan sosial. Baik, selanjutnya kita akan melihat teori-teori para ahli yang mendukung untuk pendidikan berorientasi masa depan ini. Yang pertama ada John Dewey, yaitu dengan teorinya pragmatisme dan progresivisme, di mana pendidikan sebagai pengalaman aktif dan interaksi sosial untuk keterampilan praktis menghadapi perubahan. Hal ini relevan untuk adaptasi teknologi dan demokrasi global. Kemudian yang kedua ada Paulo Freire, pendidikan kritis rekonstruksionisme, di mana pendidikan dialogis untuk kesadaran kritis dan emansipasi dari ketidakadilan, dengan menghubungkan dengan tantangan ketidaksetaraan dan transformasi sosial. Kemudian ada teori dari Plato, yaitu idealisme atau ferencialisme. Teori ini fokus kebenaran abadi, moralitas, dan karakter untuk masyarakat yang adil, mendukung pengembangan etika menghadapi pluralisme global. Kemudian ada Aristoteles dengan teorinya yaitu realisme, di mana pendidikan berbasis pengalaman empiris dan logika, esensial untuk keterampilan praktis seperti pemecahan masalah iklim. Kemudian para pakar atau ahli pendidikan dari Indonesia ada Ki Hajar Dewantara, di mana konsep pendidikan yang memerdekakan dari Ki Hajar Dewantara ini menekankan pentingnya pengembangan potensi peserta didik secara holistik, termasuk dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang berorientasi masa depan untuk menghasilkan individu yang seimbang dan berkarakter. Kemudian dari teorinya Profesor Muhyiddin Syah,
seorang filsafat pendidikan Indonesia, yaitu menekankan pendidikan humanis untuk potensi diri dan moral, selaras dengan orientasi masa depan di konteks lokal seperti Indonesia. Oke, selanjutnya adalah integrasi nilai filosofi sebagai solusi. Integrasi nilai-nilai filosofis dalam pendidikan adalah kunci untuk mengatasi tantangan global. Nilai-nilai ini meliputi keadilan, kebijaksanaan, kreativitas, tanggung jawab, dan empati. Dalam hal ini, filsafat pendidikan membentuk visi pendidikan masa depan dengan dasar moral yang kuat, pengembangan karakter, pemikiran kritis, serta nilai hak asasi manusia, pluralisme, dan kesetaraan. Integrasi nilai-nilai ini ke kurikulum mengatasi isu global seperti konflik dan ketidaksetaraan, menciptakan generasi etis dan adaptif. Dalam hal ini, filsafat berfungsi sebagai reflektif, yaitu meninjau asumsi dasar, kemudian sebagai normatif, menetapkan standar etika, dan kritis, yaitu untuk transformasi pendidikan. Integrasi filsafat melalui kurikulum berbasis nilai seperti etika, AI, keberlanjutan, pembelajaran kolaboratif, dan pengembangan karakter untuk peserta didik ini dipersiapkan untuk tantangan 2026 seperti Society 5.0. Pendekatan ini memastikan pendidikan tidak hanya akademis, tapi holistik, adaptif, dan berorientasi kemanusiaan. Kesimpulannya, filsafat pendidikan telah terbukti menjadi panduan berharga dalam menghadapi tantangan global dalam pendidikan, dengan memberikan dasar moral dan etika, serta mendorong pemikiran kritis, kreativitas, dan pengembangan karakter. Filsafat pendidikan membantu menciptakan landasan yang kuat bagi pendidikan yang relevan. Selain itu, nilai-nilai seperti hak asasi manusia, pluralisme, dan kesetaraan yang muncul dari filsafat pendidikan ini menjadi kunci dalam menangani masalah global seperti konflik, ketidaksetaraan, dan isu-isu lingkungan. Nah, dengan mengintegrasikan nilai-nilai filsafat pendidikan ke dalam kurikulum dan praktik pengajaran, diharapkan kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghadapi perubahan global dengan lebih baik lagi. Sehingga kontribusi filsafat pendidikan dalam membentuk pendidikan yang berorientasi masa depan tidak dapat diabaikan. Sehingga hal ini langkah penting dalam mempersiapkan generasi yang cerdas, etis, dan adaptif untuk menghadapi dinamika dunia yang terus berubah. Demikian penjelasan saya mengenai pendidikan berorientasi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.